Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi akhrajan nas minadz zulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asy-syaiki ilan najati minal jur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Ta'ala. Beli ketumbar ke negeri Kenya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ubur-ubur ikan lele. Siapa yang pandai bersyukur ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tuh bersyukur tuh Pak. Malam hari ini kita memilih anjuran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidur di awal malam, bangun di akhir malam. Sementara banyak di antara umat Kanjeng Rasul, mereka memilih tidur di akhir malam, bangunnya kesiangan. Tadi tuh Pak, kami jalan dari PGC Cililitan lewat Asabri. Depan-depan Asabri tuh parkiran banyak, kok gak pada tidur, terus sampai ke UKI. Alhamdulillah malam hari ini kita gak memilih yang seperti itu Bapak Ibu. Kita memanfaatkan 10 hari yang terakhir untuk qiyamul lail. Mudah-mudahan qiyamul lail kita ini tidak hanya di 10 hari yang terakhir saja. Mau dapat Lailatul Qadar terserah, mau enggak pun juga urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita terbiasa. Jam 2:30 kita bangun, kita tahajud. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh ini Bapak Ibu. Konon katanya orang sepuh itu kalau sudah melek enggak bisa merem lagi Bapak Ibu. Kalau sudah merem enggak bisa melek lagi Bapak Ibu. Makanya ada nasihat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nasihat ini dari malaikat Jibril dan diberikan kepada Kanjeng Rasul. Ada 3 nasihat Bapak Ibu. Walaupun nasihat ini untuk Kanjeng Nabi, tapi hakikatnya untuk kita sebagai umatnya Bapak Ibu. Yang pertama, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu wahai Muhammad. Kanjeng Nabi aja disuruh hidup bebas Bapak Ibu. Mau pilih yang tidur di awal malam atau di akhir malam terserah. Yang nasihatin malaikat Jibril. Uripo sakarepmu dhewe. Loh, malaikat itu bisa ngomong Jawa Bapak Ibu. Makanya jangan sekali-kali ngomongin orang, menggibah pakai bahasa Medan, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa. Malaikat ngerti Bapak Ibu. Jangan dikira enggak tahu. Hiduplah sesukamu fa innaka mayyitun. Tapi ingat, sampeyan pasti bakal mati.
kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa itu pasti bakal mati. Yang ngomong mati, yang dengerin apalagi Bapak Ibu. Yang muda mati, yang tua apalagi katanya Bapak Ibu. Mati itu rahasia Allah Ta'ala Bapak Ibu, rahasia ilahi. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah datang kepada kita, kita nggak bisa ngajuin, nggak bisa ngundurin. Ya Rab, anak-anakku belum kumpul ya Rab, jangan dicabut nyawaku dulu. Nggak bisa. Makanya sering terkecoh, anaknya disuruh pulang karena bapaknya sudah sakaratul maut. Melek lagi bapak. Udah sono berangkat lagi ke Pondok Bambu. Baru turun di Pulau Gebang sudah ditelepon. Sering mendengar seperti itu bapak. Mati itu nggak bisa ditunda sesaat pun. Dimajuin nggak bisa. Ya Rob, aku udah bosan hidup ya Rob. Dari kecil dewasa sampai orang tua, hidup kami pas-pasan terus. Udah matiin aja dah. Nggak bisa Bapak. Itu sudah sunnatullah, sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita dikasih tanda-tanda orang mati aja Bapak Ibu. Orang mati itu biasanya kalau sudah melihat dunia udah rada silau Bapak Ibu. Tak copot ini Bapak Ibu. Dulu lahirnya silau ya kan. Nanti sudah mau mendekati mati, silau lagi melihat dunia Bapak Ibu. Sering kesandung Bapak Ibu. Yang kedua sering lupa Bapak Ibu. Kecuali sama duit, itu nggak lupa Bapak Ibu. Kalau lupanya anak kecil itu lucu Bapak Ibu. Enak udah sholat belum? Belum Mbak. Udah makan belum Mbak? Belum. Kan tadi di infonya jam 4 baru makan. Lucu Bapak. Tapi kalau sudah tua kita tanya, udah disuapin 3 suapan ditanya, udah makan belum Mbak? Belum. Pikun Bapak Ibu. Pingin gak kepikun? Jadikan Masjid Al-Hidayah ini ngepost kita Bapak Ibu. Udah sepoh-sepoh mau ngapain Mbak? Ya. Malaikat Israel itu gak betah di Masjid Al-Hidayah Bapak Ibu. Betahnya di rumahnya sampean yang gede-gede itu, yang ada AC-nya, sama di rumah sakit. Mana sini Pondok Bambu ini Bapak Ibu? Rumah sakit harum. Malaikat Israel nggak betah di Masjid Al-Hidayah. Sampean pernah dengar Pak, enak-enak dengerin ceramah terus mati gitu, atau pas sujud itu nggak bangun-bangun? Jarang Pak, jarang. Yang sering kita dengar ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Fulan bin Fulan sudah meninggal. Jenazahnya di mana? Di rumah sakit tuh. Jenazahnya udah di rumahnya kok. Jenazahnya di masjid. Itu ntar dulu tuh. Ayo Mbak, perbanyak di dalam Masjid Al-Hidayah daripada di rumah Bapak Ibu. Iya. Apalagi yang sering dimarahin istrinya Bapak Ibu. Hati-hati cepat mati itu Bapak Ibu. Kalau nggak percaya survei di lapangan. Yang duluan mati itu bapaknya atau ibunya Bapak Ibu? Bapaknya tuh ngaku Bun. Iya. Hidup kita itu kan gantian Pak. Kita ini punya
apa namanya, tradisi di negeri ini. Biasanya tuh suami istri itu jenjangnya ada yang 10 tahun, 8 tahun, 7 tahun. Gagahnya seorang suami ketika baru menikahi istrinya. Wah, selesai nikah ditenteng lah ke sana kemari. Cantik. Entar sudah pensiun, sudah rada lamaan, itu gantian. Yang ditenteng itu bukan istrinya, istrinya yang nenteng bapaknya. Biasanya tanggal 1 ke kantor pos. Ngapain bun? Ambil pensiun Bapak Ibu. Gantian hidup kita. Sayangi bapaknya. Hiduplah sesukamu, tapi ingat, kita pasti bakal mati. Kalau matinya hewan, matinya tumbuh-tumbuhan, nggak ada tanggung jawabnya sama rakyatnya, sama warganya, Bapak. Tapi matinya kita udah kadung tekan kontrak di hadapan Allah, Bapak Ibu. Alastu birabbikum, bala syahidna. Aku menyaksikan ya Rabb, Engkau sebagai Tuhanku ya Rabb. Akhirnya kita mendapatkan tugas, wa ma khalaqtul jinni wal insi illa. Kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya tentang umur kita. Engkau habiskan untuk apa? Alhamdulillah ya Rabb, dari muda, dewasa, sampai hari tua kami selalu beribadah kepadamu ya Rabb. Alhamdulillah. Umur akan ditanya. Kemudian tubuh yang gempel ini, jasa kita pun akan ditanya. Engkau rusakkan untuk apa? Alhamdulillah ya Rabb, kami rusak untuk selalu ruko sujud di Masjid Al-Hidayah. Ilmumu untuk apa? Apakah Jarkoni bisa ngajar tapi tidak bisa ngejalani? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat nih Pak, nih tentang harta kita. Sampean dapat dari mana? Setelah engkau dapat, engkau kemanakan? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang beruntung itu yang miskin, Bapak Ibu. Mau ditanya apa hartanya, orang habis untuk makan saban hari. Yang kedua, ya Muhammad, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqu. Cintailah apa yang kalian suka. Mau cinta sama istrimu, silahkan. Memang harus dicintai, dunia akhirat. Karena istri kalau sudah dinikah itu enggak ada istri yang cerewet, enggak ada istri yang galak, enggak ada istri yang pelit. Istri itu enggak ada salahnya Pak. Biar naik motor sennya ke kiri, beloknya kemana? Itu enggak salah Pak. Selama belum ditubruk, lanjutin aja Bapak. Kenapa? Karena ketika seorang istri sudah dinikahin oleh suaminya, aras ini bergoncang. Tanggung jawab seluruhnya adalah kita. Kita, bapak kali itu disampaikan Pak. Suaminya yang bertanggung jawab, Bapak yang dirahmati Allah. Sampai besok masuk ke dalam surga atau neraka, itu suaminya yang bertanggung jawab. Makanya kalau istrinya nggak melek suruh mercikin airnya kan, bangun nih, bangun tahajud. Kalau nggak bangun guyur pakai ember gitu kan, dipercikin. Artinya ada candaan di situ, Bapak Ibu. Kalau malam ini nggak mau ya besok lagi, dibangunin lagi. Anak-anak pun juga begitu. Itu tanggung jawab kita. Kalau dia nggak sholat, dia nggak pandai baca Al-Quran, suaminya yang bertanggung jawab, bapaknya yang nanti akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Mau cinta harta kekayaan, Islam nggak melarang loh Pak. Islam nggak melarang, silahkan. Mau cinta jabatan, silahkan. Islam tidak melarang.
Tapi ingat, semuanya itu mufarriku, akan berpisah dengan kita, Bapak Ibu. 3:30. Satu lagi. Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bi. Lakukan apa yang kalian suka. Mau menzalimi rakyatmu, menzalimi wargamu, menzalimi tetanggamu, menzalimi saudaramu, semuanya nanti akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Yang sekecil apapun kita berbuat kebaikan, dicatat, Pak. Dicatat. Ada puntung rokok sampean buang ke sampah, ada kulit jeruk, kulit pisang kita buang di tempat sampah. Dicatat kebaikan. Yang penting nggak komen. Buang puntung rokok sembarangan. Hilang tuh Bapak Ibu. Ternyata ketika orang lain berbuat tidak baik, ada kesempatan kita untuk beramal baik di situ, Bapak Ibu. Atau sebaliknya, kita berbuat sedikit saja, Bapak Ibu. Ngupil di dalam masjid, terus upilnya ditempelin di sajadah. Dicatat itu, Bapak Ibu. Buang sampah sembarangan. Ya. Dicatat oleh Allah SWT. Berbuatlah apa yang kalian suka, tapi ingat, kalian akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf sudah lewat 5 menit. Kami cukupkan sekian. Cililitan Jati Asih cukup sekian. Terima kasih. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doain saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Kita doain tetangga-tetangga kita yang belum hadir di Masjid Al-Hidayah, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah. Istajib du'aana ya Allah bi barakati umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami Rabbuna wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami Rabbuna wa rabbukallah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Wa may yassir lana umurana min dinina wa dunyana, yassir lana hijratan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla mautina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان